switch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita akan membahas tentang penulisan karya ilmiah. Sebelum lanjut ke dalam materi, mari sama-sama subscribe dan like channel ini agar kontennya terus bermanfaat. Nah, apa sih karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karangan atau tulisan yang disusun berdasarkan hasil dari penelitian, dirangkai secara sistematis sesuai dengan metodologi ilmiah. Jadi bagi teman-teman yang mahasiswa atau pelajar pasti sangat tahu apa itu karya ilmiah dan tentunya sudah pernah membuat, karena karya ilmiah itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah wajib kita ketahui sebelum kita membuat karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah cek. Ciri yang pertama yaitu logis atau benar Menurut penalaran, jadi yang bisa diterima oleh akal. Kemudian sistematis, tentu saja disusun secara teratur atau menggunakan sistem. Selanjutnya adalah objektif, sesuai dengan objek atau keadaan sebenarnya. Nah, selanjutnya ada tuntas, diselesaikan secara menyeluruh. Jadi membuat karya ilmiah harus benar-benar tuntas, akurat, teliti, dan seksama. Ciri selanjutnya adalah terbuka, jadi disusunnya menggunakan topik-topik yang umum atau global, lalu disusun dengan menggunakan bahasa yang baku. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah ada makalah, paper, artikel, skripsi, dan tesis. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang menyelesaikan atau penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan atau seminar. Tapi bagi mahasiswa bisa juga dipresentasikan di depan kelas ketika ada tugas. Selanjutnya adalah artikel. Artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Kalau paper sama dengan kertas kerja, jadi dibuatnya atau disusunnya berdasarkan fungsinya. Kemudian skripsi. Skripsi dibuat untuk menyelesaikan pendidikan, yaitu S1. Nah, kalau tesis digunakan untuk menyelesaikan atau tandanya selesai perkuliahan di jenjang S2. Mari kita cek fungsi karya ilmiah. Yang pertama ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan di mana yang menulis karya ilmiah ini akan memberikan pengalaman atau pelajaran yang berharga bagi penulisnya, karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Kalau fungsi untuk penelitian, fungsi yang kedua ini dilakukan untuk dunia penelitian, maksudnya karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Yang ketiga, ada fungsional.
Fungsi ini maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Nah, sampai sini kita sudah memahami apa itu pengertian karya ilmiah, ciri-ciri karya ilmiah, dan fungsi karya ilmiah. Terima kasih, sampai jumpa lagi.